Bagaimana jika saya ingin berjualan produk di marketplace seperti Shopee, Lazada, dan yang lainnya? Yang saya tahu hanya belanja online selama ini. Apakah ada peluang untuk saya berjualan online? Saya berada di desa terpencil. Halo, assalamualaikum. Dengan Yana di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, lanjut. Oke, jika Anda bingung untuk memulai berjualan online dan tidak ada yang mengarahkan atau mengajarkan Anda, yang pertama Anda harus tentukan dulu produk apa yang ingin Anda jual. Misalnya selama ini Anda berjualan perabot di depan rumah, atau di pasar, atau sewa lapak di pinggir jalan, dan yang beli hanya orang di sekitaran daerah tersebut. Atau mungkin Anda berjualan pengrajin benda tradisional, atau apa aja. Dan selanjutnya Anda harus cari tahu dulu seperti apa. Coba Anda cari di marketplace yang sering Anda belanja atau aplikasi belanja yang sering Anda gunakan. Misalnya Anda ingin tahu apakah produk yang saya jual itu dijual di online atau tidak. Misalnya Anda punya barang ini. Ini namanya apa kalau di daerah kalian? Kalau di daerah saya namanya dudukui. Coba Anda cari. Sedikit ya, ini ada satu toko dari Kebumen, satu toko dari Sukabumi. Jangan-jangan pencarian kita ada yang salah. Coba kita klik salah satu. Coba Anda perhatikan. Si penjual memberikan nama produk caping tudung topi petani natural diameter 40 cm plus kopiah. Nah, mungkin yang Anda ketikkan dengan kata kunci dudukui, orang lain belum mengenal nama di daerah Anda itu. Dan coba Anda lakukan pencarian ulang dengan kata kunci caping atau 3 kata. Contoh ya, caping tudung topi atau caping petani. Pokoknya jangan panjang-panjang. Nah, ternyata banyak juga ya yang jualan. Berarti kalau Anda ingin berjualan juga, Anda ada prospek. Coba Anda riset yang jualan itu dari daerah mana aja sih? Dan juga mereka jual dengan harga berapa? Ini ada yang jual 12.000 ukuran 40-45 cm. Kalau misalnya Anda jual seharga 15.000, coba turunkan harganya menjadi 12.000 atau 13.000. Kenapa? Soalnya kalau di online itu yang pasti banyak saingan. Selisih sedikit aja ada yang lebih murah, maka pembeli suka berbelok belinya ke lapak sebelah. Tapi gak apa-apa kalau misalnya orang udah mempunyai hasrat untuk beli, kalau harga selisih sedikit itu tidak jadi masalah. Dan juga pola pikir untuk berjualan itu harus diubah ya. Kita mungkin bisa menjual produk baju batik di pasaran offline seharga 80.000. Tapi ketika kita jual di online, ada aja orang yang jual 70.000 kurang lebihnya. Karena kita harus mempertimbangkan ongkirnya juga. Kalau misalnya orang belanja ternyata lebih murah di online, pasti akan ada langganan untuk order di toko kita. Dan yang pastinya jualan online itu jaringannya luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin saja Anda nanti bakal dapat langganan dari luar pulau. Karena di sana tidak ada yang produksi barang seperti yang Anda jual. Anda coba gunakan cara ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Coba Anda cek. Kebanyakan yang jual produk itu, yang banyak penjualannya mereka memakai judul yang seperti apa? Biasanya yang saya tahu kebanyakan pemula ya, suka menuliskan judul kaos polos. Cuma gitu aja. Ya, terkadang kita sebagai pembeli pasti kalau nyari barang itu suka beda-beda kan? Misalnya kaos polos pria, kaos pria terbaru, kaos motif keren, ya kan? Jadi kita di sini menuliskan judul itu harus memainkan kata kunci yang banyak, soalnya agar mudah ditemukan oleh calon pembeli. Jadi nanti kita tidak usah beriklan berbayar dulu ya. Nanti ada pembahasannya ya untuk cara beriklan berbayar di marketplace. Nah, ini misalnya Anda jual produk caping. Coba saja tambahkan nama produk itu dari berbagai daerah. Misalnya kalau di Sunda itu namanya kan dudukui. Terus caping, mungkin di daerah lain caping ya. Atau topi petani, pokoknya yang mudah
yang mudah dicari. Nah, jadi judulnya itu harus dibikin lengkap ya, kata kuncinya. Terus kalau untuk gambar produk, Anda bisa menggunakan handphone Anda untuk memotret barang, yang pastinya di tempat yang terang supaya gambarnya itu jelas. Mungkin Anda bisa memfoto 3 kali jepretan dengan pose yang berbeda untuk satu produk itu. Dan coba Anda telusuri salah satu yang berjualan produk seperti yang Anda punya itu. Mereka berjualan apa aja sih selain produk itu? Ada berapa produk sih yang mereka jual? Lumayan banyak ya, sekitar 1.500-an produk. Jadi kita nggak cukup cuma berjualan satu produk aja. Kita harus rajin mengupload produk. Kalau saya sarankan, Anda bisa mengupload 5-10 produk setiap harinya. Lalu bagaimana kalau saya tidak punya produk banyak? Ya mungkin Anda cuma punya 10 produk. Ya tidak apa-apa. Mungkin Anda bisa mengupload produk duplikat, maksudnya double tapi dengan tampilan yang berbeda. Misalnya isi 5 piece, dan Anda berikan harga yang diturunkan harganya. Ya seharga grosir ya. Itu juga bagian dari strategi penjualan. Atau Anda bisa membuat produk paketan. Misalnya Anda mengupload satu produk isinya caping dan cangkul yang nyambung ya. Dan Anda bisa membuat harga diskon untuk produk tersebut. Dan selanjutnya bagaimana kalau semisal ada yang order? Gimana cara melihatnya? Dan kita harus ngapain? Ya memang untuk berjualan online itu kita harus punya modal seperti printer, laptop atau komputer. Karena nanti untuk mencetak resinya kita butuh printer. Ya mungkin bisa sebagian resi kita tulis manual. Tapi ada sebagian kurir juga yang menolak kalau tulis pakai manual. Ya tapi kalau untuk jangka panjang sih mendingan beli printer. Anda itu harus berpikir positif bagaimana jika ada orderan setiap harinya 10 transaksi sampai 30 transaksi. Apakah Anda harus menulis manual dengan pulpen? Wah itu sangat melelahkan ya. Belum lagi packingnya. Dan juga yang perlu Anda lakukan adalah menyeting toko Anda. Anda bisa masuk ke pengaturan dan coba lengkapi data-data yang ada di situ. Mulai dari nama tokonya, terus username. Username samakan aja ya dengan nama toko, tapi jangan pakai spasi. Terus profilnya Anda bisa jelaskan di sini gambaran deskripsi toko Anda. Misalnya Anda menjual produk apa, pengiriman hari apa dan jam berapa, dan yang lainnya. Tapi Anda bisa mencontoh dulu ke toko lain supaya menjadi referensi buat toko Anda. Terus isi data pribadi. Tapi di sini saya nggak menjelaskan terlalu detail banget ya. Anggap aja Anda sudah tahu gimana cara bikin email. Dan Anda nggak terlalu gaptek banget ya. Terus tambahkan logo toko Anda, foto sampulnya, sama seperti yang Anda unggah di Facebook. Dan juga Anda bisa mengisi alamat Anda dengan detail. Terus tambahkan rekening bank yang Anda punya. Jangan sampai Anda belum punya rekening bank. Selanjutnya Anda bisa mempelajari cara mengupload produk bagaimana. Karena di setiap marketplace kadang ada yang beda, misalnya Lazada dan Shopee. Kalau Lazada untuk berjualan online itu ada aplikasinya terpisah ya dengan pembeli, jadi khusus seller Lazada. Kalau Shopee gabung antara penjual dan pembeli. Anda juga bisa lihat tutorialnya di channel ini juga. Bagaimana cara menambahkan produk, memproses pesanan, hingga kalau barang udah diterima oleh pembeli, maka saldo akan masuk ke saldo penjual dan bisa dicairkan ke rekening bank Anda. Memang prosesnya agak lama, jadi tidak sama seperti Anda jualan di depan rumah Anda, langsung terima uang. Dan ini butuh kesabaran dan juga penambahan modal. Kalau seandainya uang belum cair, Anda punya uang simpanan untuk berbelanja atau biaya produksi produk tersebut. Dan pola pikir yang selanjutnya yang harus Anda tanamkan, jangan samakan berjualan online dengan berjualan offline. Mungkin Anda saat berjualan offline di depan rumah hanya duduk manis, menjaga toko, atau sekedar bersih-bersih dan melayani pembeli yang datang. Dan ketika Anda buka toko online, Anda juga harus aktif ya. Jadi tidak hanya sekedar ngupload produk, terus udah nungguin pembeli order. Dan yang harus Anda lakukan adalah terus mengupdate toko Anda. Entah itu upload produk setiap hari, atau 3 hari sekali, atau buat promo. Terus memodifikasi foto produk, atau ngecek harga mungkin kemahalan atau kemurahan. Soalnya apa? Algoritma marketplace itu menginginkan kita selalu aktif. Dan ketika kita aktif, maka produk kita pasti akan sering direkomendasikan di halaman utama.
Jadi di marketplace itu nggak mau merekomendasikan produk yang penjualnya aja misalnya aktif seminggu sekali baru buka tokonya. Jadi kesannya itu tidak terurus ya. Takutnya pembeli order dan tidak diproses, dan juga Anda harus rajin belajar apa yang menurut Anda kurang paham. Di YouTube juga banyak ya macam-macam tutorialnya. Gimana kalau ada pembeli komplain, barangnya misalnya pecah atau salah barang, dan kita nggak bisa memprosesnya? Malah nanti akan ada ulasan jelek dan juga merugikan pembeli. Yang ada kita jualan malah nggak berkah ya. Yang paling utama dalam berjualan kan mencari keberkahannya. Pembeli puas dengan produk kita, nah kita pun untung sebagai penjual. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mengelola toko kita, menjaga akun kita. Soalnya kenapa? Saya menemukan penjual online itu kayak sembrono gitu. Misalnya kata sandinya atau emailnya atau nomor teleponnya udah nggak aktif, terus kata sandinya lupa, emailnya udah nggak aktif. Kalau suatu saat akunnya itu terlogout atau misalnya keluar gitu, dan terus mau masuk lagi kan, login, nah itu kan nggak bisa. Ya akun toko kita itu seperti ATM ya, yang harus dijaga dengan aman. Gimana kalau seandainya ada saldo 10 juta, tapi lupa sandi dan sebagainya, nomor teleponnya hilang atau email udah nggak aktif, itu sangat berbahaya sekali. Apalagi sekarang banyak sekali penipuan semacam telepon yang mengaku dari pihak marketplace, meminta kode otorisasi supaya si penipu itu bisa login ke akun kita. Pokoknya harus waspada, karena si penjual yang udah berpengalaman aja ya, itu masih ada yang jadi korban. Entah itu saldonya keambil. Kata sandi juga harus sering diupdate ya, minimal itu 1 bulan sekali. Dan Anda juga bisa menyeting nanti kurir pengirimannya mau pakai kurir apa. Anda bisa mengecek kurir yang ada di daerah Anda itu apa aja. Misalnya di daerah Anda itu yang ada hanya si cepat, JNT, dan JNE. Nah berarti kurir itu harus diaktifkan di toko Anda. Kalau yang lain berarti dinonaktifkan. Terus kalau Lazada biasanya kurir itu udah otomatis ya, maksudnya dipilihkan oleh pihak Lazada. Kalau misalnya Anda bingung, Anda juga bisa menelpon pihak CS dari marketplace itu ya. Coba cari nomornya. Kalau misalnya nomornya nggak ada gitu, coba kalian masuk ke menu bantuan yang ada di marketplace, contohnya Shopee atau Lazada. Kalian chattingan aja dulu sama CS-nya. Nanti kalau misalnya permasalahannya yang harus ditelepon, nanti bakal ditelepon sama si CS. Kalau ada orderan 1 piece, Anda bisa membawa paketan itu ke kurir terdekat. Nah kalau misalnya orderan itu udah banyak, misalnya ada 10 piece atau nyampe 30 paket gitu, Anda bisa bernegosiasi dengan si kurir supaya si kurir itu bisa menjemput ke tempat Anda, atau istilahnya itu pick up ya. Dan sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas, tapi nggak mungkin dibahas semuanya ya, karena nanti videonya bakal panjang banget. Dan saya juga pengen tahu dong, Anda itu berjualan apa? Apakah sudah mulai berjualan online atau belum? Atau masih ragu? Atau kurang ngerti? Coba ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar ya. Ya coba nanti akan saya bantu jawab pertanyaan dari Anda semua. Saya Yana, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan share ke teman Anda atau ke komunitas Anda. Dan juga subscribe ke channel ini ya, supaya mendapatkan informasi seputar jualan online. Wassalamualaikum.